Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil qabul wa nilil wusul biwajhi sayyidi rasul al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa biwajhi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin alaihim salatu wassalam wal malaikatil muqarrabin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wa baqiyati sahabati wal qurabati wal khulafai minal muhajirin wal ansar wal ulama amilin wal musannifin al mukhlisin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il qurra wal huffaz wal mufassirin wal fuqaha wal muhaddisin wal ulama al a'immatil arba'ah al mustahidin, khususan Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i wal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari wal Imam Abu Mansur Al-Maturidi wal Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wal ulama'il mursyidin wal awliya'i tis'ah, khususan Sayyid Ali rahmatullah wa khususan Syekh Ahmad Al-Mutamakin wa Syekh Sambu wal ulama'il mursyidin, khususan ila hadratil Imam Ja'far Shadiq wal Imam Muhammad Bakir wa masyayihi ulama'i silsilatil Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, khususan Syekh Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi wa Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekh Taifur Abi Yazid Al-Bustami wa Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Soleh Darat As-Samaranji wa Syekh Mahfud At-Tirmisi wa muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, khususan Syekh Hasyim Asy'ari wa muassis Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarrah An-Nahdiyah, khususan Syekh Muslih bin Abdurrahman Al-Maraki wa usulihim wa furu'ihim nas-shalihin ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini saya bisa bersilaturahim saya diperkenankan untuk manggil beliau dengan istilah Mas Hilal. Saya mengundang Kiai, beliau agak protes. Ya sudah, saya memanggil Mas Hilal. Mungkin karena Mas Hilal ingin biar lebih muda barangkali ya. Belum siap jadi tua. Karena masih muda sebenarnya. Usia berapa Mas Hilal? Saya 43. Oh, 43 ya. Cuma ini tampilan agak menipu. Saya 53 Mas. 53. Jarak 10 tahun sama saya, tapi kelihatan muda saya berarti. Ya. Alhamdulillah, di hadapan para musnid ulama dalam bidang fikih, kalam, tasawuf, dan juga musnid dalam tarekah yang saya sebutkan tadi, saya betul-betul bergembira, berbahagia siang ini bisa bersilaturahim di Mas Hilal. Beliau adalah sosok yang sekarang ini berkhidmah di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Banin. Madrasah ini adalah madrasah yang memiliki nilai kesejarahan, memiliki nilai historis yang luar biasa sebagai bagian daripada keberlanjutan atau keberlangsungan otensitas, kekhasan atau keaslian lembaga pendidikan pesantren yang kemudian berkembang
dalam lembaga formal yang sebenarnya di awal berdirinya di Desa Pekalongan, betul loh ya, Winong Pati ini, awal mulanya menjadi satu kesatuan antara masjid, madrasah, pesantren, kiai, santri, dan kitab kuning. Ini satu subsistem yang awal mula berdirinya kegiatan awal mula berdirinya institusi yang terkait dengan kegiatan keilmuan dan ketakwaan, kaitannya dengan pembentukan karakter, kepribadian, keberagamaan, ini sebenarnya satu kultur dan sampai sekarang masih berlangsung. Jadi memasuki Desa Pekalongan Winong, begitu kita ketemu sebuah pesantren atau lembaga pendidikan yang disebut Tarbiyatul Bani, itu kita kayak diingatkan pada memori perlawanan ulama pribumi dengan kekhasan pendidikan berbasis pesantren, vis-vis berhadapan dengan era kolonialisme, era penjajahan Belanda. Jadi lembaga ini itu lembaga yang memiliki kesejarahan yang tidak main-main, memberikan kontribusi terhadap arti pentingnya kemerdekaan bagi masyarakat pribumi, arti pentingnya melawan penjajahan, dan arti pentingnya bagaimana kita lepas dari otoritarianisme atau sikap otoriter para penjajah, sehingga masyarakat betul-betul bebas untuk beribadah, bebas untuk mendalami keilmuan, dan bebas dalam kehidupan bermasyarakat tanpa ada tekanan, tanpa ada penjajahan, tanpa ada hegemoni antara hamba-hamba Allah. Karena hakikatnya hamba-hamba Allah adalah semuanya adalah hamba di hadapan Allah dan merdeka di hadapan manusia. Karena itu Desa Pekalongan Winong ini adalah desa yang turut mengambil bagian dalam melawan penjajah, dan itu berkekhasan pesantren. Dan meskipun demikian, dengan totalitas melawan kolonialisme, tapi juga para founding fathers di desa ini, para pendiri institusi keberagamaan di desa ini, mempunyai gaya-gaya yang unik. Termasuk diantaranya adalah ketika kolonial, penjajah, ketika Belanda menghentikan sistem pendidikan di Desa Pekalongan Winong ini, mengapa penjajah menghentikan? Karena asumsi kolonial, asumsi Belanda saat itu terhadap Winong ini dianggap punya keterkaitan dengan Kajen. Sehingga semua yang berbau-bau Kajen Pati itu ditutup. Karena kiai-kiai Kajen saat itu sangat kuat melakukan perlawanan terhadap kolonial. Di antaranya Kiai Mahfud, Kiai Abdullah Munji, dan kiai-kiai Kajen seera pada saat itu. Siapa lagi, Mas? Kiai Anwar. Kiai Anwar, terus wonten malih dari Kajen. Era pertama itu. Era pertama itu. Dan itu semua adalah sosok-sosok ulama dari Kajen yang dianggap memiliki keterkaitan, chemistry dengan ulama dan kiai yang ada di Desa Pekalongan ini. Sehingga Desa Pekalongan termasuk desa yang diawasi oleh kolonial. Dan kebetulan nama lembaga pendidikannya sebelum Tarbiyatul Bani namanya sama, Matolil Falah. Matolil Falah. Sama-sama Kajen Matolil Falah, di sini juga pakai istilah Matolil Falah. Akhirnya karena nama sama dan adanya chemistry antara ulama Kajen dan ulama Pekalongan, akhirnya ditutup. Tetapi meskipun melakukan perlawanan yang luar biasa,
para founding-founders di ulama atau kiai di desa Pekalongan ini, tetapi punya gaya yang luar biasa, yaitu dengan mengelabui dalam tanda kutip pemerintah Belanda dengan oke, tidak apa-apa mengganti nama Matul Falah dengan Tarbiyatul Banin ya, sebagai bentuk diplomasi unik berkekhasan para kiai di hadapan pemerintah Belanda saat itu. Dan akhirnya alhamdulillah berlangsung sampai sekarang ini. Dan ini termasuk lembaga pendidikan tua ini, Mas. Ya, kalau zaman Belanda tahun 30. Tahun 30 ini. Tahun 30 sudah berdiri. Nah, ini kalau pengen cari lembaga pendidikan yang unik dan berkekhasan, ada core value yang bisa bertahan, nilai-nilai keutamaan yang memiliki keberlanjutan dari para leluhur dan ulama-ulama salafus sholihin, itu diantaranya bisa mondok atau sekolah di Pekalongan ini, di Tarbiyatul Banin. Nah, ini menyampaikan sejarah, bukan iklan, bukan. Menyampaikan sejarah. Dan ada yang menarik yang membuat saya penuh semangat sowan ke Mas Hilal adalah manuskrip beliau. Ini Mas, coba ditunjukkan Mas. Ini tadi saya ada 3 manuskrip. 3 manuskrip. Ini berbicara tentang ilmu kalam dan prinsip-prinsip Thariqah Satariyah. Tentu nggak akan saya buka di sini karena ini bagian daripada ajaran yang tidak untuk publik, karena tidak semuanya ilmu harus disampaikan ke publik. Ada khusus. Ada yang harus mesti melalui liqa, pertemuan langsung, dan paling tidak publik tahu bahwa di sini ada manuskrip tua yang luar biasa sebagai bentuk ini bisa menjadi iktibar untuk kita. Orang kuno dulu kalau belajar itu ternyata sambil menulis ya, sambil menulis dan memetakan, membuat tabel-tabel seperti ini. Setiap wiridan, huruf lam, huruf ilah, huruf illallah, itu ada energi-energi yang mesti digerakkan pada saat dimunajatkan kepada Allah, pada saat dizikirkan. Seperti tabel-tabel seperti ini. Saya buat jarak jauh biar agak penasaran. Nah, kalau dekat nanti tersadap nanti. Dan termasuk di sini pemetaannya sangat luar biasa terkait dengan prinsip Satariyah, Ahadiyah, Wahdiyah, Wahdaniyah. Termasuk huruf Allah, huruf alif, lam pertama, lam kedua, ha, itu ada rahasia apa, dijelaskan semua di sini. Dan luar biasa, ini bagian daripada sebuah hasanah. Tapi yang menarik, ternyata dari manuskrip ini, saya membuat satu simpulan sebelum bicara tentang tasawuf. Di manuskrip ini tadi itu ya Mas Hilal ya. Itu bicara ilmu kalam dulu. Jadi bagaimana memaknai tauhid secara matang dan teraplikasikan dalam pemahaman kita, relasinya dengan apa yang kita munajatkan terkait dengan zikir-zikir itu. Dan kemudian ada konsep-konsep yang sangat menarik. Bagaimana konsep menerapkan tabel-tabel rahasia-rahasia sufistik atau ornamen-ornamen sufistik, saya katakan. Ini adalah banyak ornamen-ornamen yang dibuat oleh Mbah Jauhar. Yang dibuat oleh Mbah Jauhar, yang ornamen itu tertulis di kertas. Biasanya kalau orang kuno itu kan ornamen itu ditulis di masjid, di dinding, dan lain sebagainya. Ini ditulis di kertas mungkin karena saat itu segalanya mungkin konteksnya belum memungkinkan. Tapi sebagai sebuah ornamen ini cukup luar biasa. Sehingga ini kalau dihitung dari halaman itu nggak nyampe 100. Tapi kalau diurai dari penjelasan dan dikaitkan dengan sumber-sumber
yang memiliki akurasi turos yang sangat luar biasa, keilmuan abad pertengahan atau kitab-kitab kuning, itu ini bisa jadi ribuan halaman ini, Mas. Bisa jadi ribuan halaman, dan ini menarik. Tentu saya tidak membongkar semua, saya hanya ingin pamer saja bahwa saya sedang nuntut ilmu di Mas Hilal ini, karena di Mas Hilal ini menyimpan manuskrip yang luar biasa, dan di balik perlawanan ulama-ulama pribumi terhadap Belanda, ternyata ada prinsip keilmuan yang tidak bisa dirubah-rubah, yaitu prinsip ketasawufan yang luar biasa untuk betul-betul memetik hakikat syariat yang dipelajari, sehingga bisa menjadi satu pengetahuan reflektif yang itu sering kita kenal dengan istilah makrifat. Dan itu semua kalau teman-teman memahami membaca manuskrip ini akan banyak dapat ilmu seperti itu. Ini ada yang satu ini silsilah, dan saya tidak akan membaca. Ini termasuk ilmu yang tapi yang menarik, saya hanya ingin mengatakan bahwa ulama dulu itu terkait dengan silsilah itu bukan silsilah nasab. Tapi silsilah keilmuan ini luar biasa ini. Maka saya podcast di sini untuk menyeru kepada para ahlul ilmi, orang-orang yang mencintai ilmu. Kalau mau bicara nasab, cukuplah di lingkungan keluarga. Tapi kalau dalam ruang publik, sebaiknya bicara tentang ilmu. Keilmuan. Nasab itu penting untuk intern keluarga, karena biar tidak salah menikahi adik kandungnya sendiri yang sudah pisah lama misalnya, atau menikahi ponakan sendiri yang sudah pisah lama, nggak ketahuan ternyata ponakan sendiri bukan keponakan kerabat tapi keponakan keluarga inti. Jadi penting, nasab itu penting, tapi untuk kepentingan keluarga intern, termasuk terkait dengan pembagian waris itu. Tapi kalau untuk publik harus keilmuan. Dan beliau meninggalkan manuskrip ini, itu saya kira itu silsilah keluarga. Karena secara saya cek ternyata silsilah keilmuan. Saya ingin menegaskan bahwa ulama-ulama kita dulu itu kalau mengajar di masyarakat itu tidak mengglorifikasi, tidak memubalaghahkan nasabnya kepada masyarakat, nasab untuk intern keluarga. Kalau untuk masyarakat, ya ilmu bil ilmi wa tuqa. Karena dan itu ditiru oleh para santri-santri, kiai-kiai, bahkan ada yang silsilahnya itu disobek, itu dibakar, nggak ditampakkan secara publik. Tapi kalau untuk keilmuan memang harus ditulis, biar tahu sanad keilmuan kita yang hingga bersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW itu masih tetap terjaga, tercatat. Ini menunjukkan bahwa Mbah Jauhar itu betul-betul menjaga bagaimana keberlangsungan ilmu dalam konteks kesanadan yang hubungannya dengan riwayah yang podcast pertama sudah kita kupas itu, Mas. Jadi menarik sekali. Dan Mbah Jauhar juga sangat berpegang pada relasi keilmuan, sampai tidak hanya ilmu yang dikenal, tapi nama-nama gurunya juga sangat beliau kenal. Sehingga Mbah Jauhar misalnya pernah belajar sama Mbah Abdullah Munji, itu putra beliau juga masih mengenal nama Mbah Abdullah Munji Kajen itu. Sampai cucunya juga masih kenal. Masih terngiang-ngiang nama Kiai Abdullah Munji Kajen itu. Ini bukan karena relasi kenasaban, tapi relasi keilmuan. Betapa relasi keilmuan itu menjadi sangat penting. Nah, tapi meskipun di sini ada relasi keilmuan, tapi yang berhubungan dengan rawi thariqah tasawuf, artinya di sini saya ingin menegaskan bahwa perspektif sufistik, ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang hanya sekedar pengalaman personal yang tidak memiliki korespondensi dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi perspektif sufistik ulama-ulama tasawuf kita itu adalah ilmu yang memiliki keberlanjutan dan ketersambungan dari para ulama-ulama sebelumnya sampai tabi'in, sahabat,
sampai Nabi Mustafa Muhammad SAW. Dan itu tercatat di sini. Dan ini tercatat di sini di buku kedua, di manuskrip kedua ini, termasuk praktek-praktek tarekat, praktek-praktek kalau saya sebut praktek-praktek tazkiyatun nafas atau bentuk-bentuk transformasi diri.